Why internet thinks Trump smells. The viral theory explained. Without claiming it's true. Why this exists. Internet has a whole theory about Trump based. Banyak lalat nih ya yang mendekat ke Donald Bebek. Orang Indonesia nih yang komentar, bahkan di dunia pun sudah berbau busuk. Bayangkan di akhirat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini berkembang lebih besar, bertahan lebih lama, silahkan scan kris yang ada di layar. Kali ini kembali lagi saya mau ngereaksi video-video viral dari Donald Bebek. Ya, kemarin sudah saya bahas tuh salah satunya yang sekarang viral. Donald Bebek nggak sengaja tertangkap kamera lehernya. Di situ terlihat ada bercak merah. Banyak spekulasi yang bermunculan. Beberapa dokter dari Mama Rika juga sudah berbicara bahwa itu hal yang sangat serius. Bisa saja itu gejala kanker. Tapi pihak dokter Gedung Putih ya, dokternya seorang Presiden Donald Bebek ini angkat bicara bahwa itu hanya gatal-gatal biasa lah gitu. Tapi anehnya ternyata dari tahun 2025 sudah kelihatan di tangannya itu ya kayak gatal-gatal gitu. Dan sekarang di 2026 terlihat juga di lehernya. Artinya ini kan dari 2025 sampai 2026 nggak sembuh-sembuh. Kalau memang itu ya gatal-gatal biasa, harusnya mudah saja bagi dokter pribadinya Donald Bebek untuk menyembuhkan ya. Sekelas negara Mama Rika pasti peralatannya canggih-canggih. Tapi faktanya sampai sekarang kan nggak sembuh-sembuh, malah menjalar ke lehernya. Entah di bagian tubuh lainnya mungkin lebih banyak lagi. Ya kita kembalikan saja itu kepada Allah yang lebih tahu apakah itu azab atau bukan. Semoga itu juga menjadi jalan kesadaran bagi Donald Bebek agar tidak menjadi pemimpin yang zalim ya gitu ya, menggenosida saudara sesama muslim kita di Palestina. Nah, kali ini yang menjadi perbincangan dari Donald Bebek ini, kalau saya lihat media-media di Amerika banyak yang memberitakan bahwa Donald Bebek ini ternyata bau badan gitu ya. Terlihat beberapa jejak digital konferensi pers ya Donald Bebek ini, orang-orang di sekitarnya itu tutup hidung ya. Ini bukan terjadi satu kali, tapi sering kali terjadi hal seperti ini. Kalau satu kali mungkin kebetulan lah ya, tapi kalau berulang-ulang setiap orang yang dekat sama dia itu tutup hidung, kan berarti ada sesuatu tuh. Hal ini viralnya di sosial media Mama Rika ya. Kalau sosial media Indonesia sih kayaknya belum ada yang bahas ya. Kalau di Mama Rika tuh banyak ya yang sudah membahas bahwa Donald Bebek nih katanya ya bau lah gitu. Coba kita lihat salah satu video yang sudah ada di sini ya. Why internet thinks Trump. Ini bahasa Inggris, nanti saya akan translatekan sebisa saya ya. Kita lihat dulu aja videonya. Why internet thinks Trump smells. The viral theory explained. Without claiming it's true. Why this exists. Internet has a whole theory about Trump based. Banyak lalat nih ya yang mendekat ke Donald Bebek. It's true. Why this exists. Internet has a whole theory about Trump based on people's faces. So here's the internet rumor. In some clips, when Trump is speaking at events or meetings, people standing near him seem to make grossed out faces, and internet frames it as they're reacting to a bad smell. But let's be clear, that's a theory, not proof. A facial expression can mean 1,000 things. Bright lights, allergies, awkward angles, reacting to a loud noise, or just being uncomfortable on camera. And here's the important part. A lot of these viral sources get mixed with satire. Some of the most shared reports about people around him complaining were literally fact-checked as not real news/satire. Even another viral inside meeting claim got traced back to satire too. Then there's the spicier version. What if it's intentional intimidation? Again, people say that online, but it's still speculation, no evidence, just vibes and edits. Do you think these clips mean anything, or is it just editing plun internet brain? Comment the next viral US theory you want me to break down. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu komentar-komentarnya. Di sini ada yang berkomentar, "Sorry guys, I have to change diapers." Ini katanya, "Sorry, saya ganti popok dulu." Ini nyindir Donald Trump gitu ya. Ada juga orang Indonesia nih yang komentar, bahkan di dunia pun sudah berbau busuk. Bayangkan di akhirat lah. Kita nggak tahu ya kalau masalah itu. Jadi di sini yang membuat konten ini sebenarnya juga mempertanyakan gitu ya. Ini kita lihat lagi. Why internet thinks Trump. Kenapa di internet banyak yang mengatakan bahwa Donald Trump itu bau gitu ya. Why
Internet Memang kalau kita lihat cuplikan-cuplikan videonya sih, ya banyak yang tutup hidung gitu ya. Tetapi di sini juga sebenarnya mempertanyakan kenapa ini terjadi, dan juga di akhir video meminta yang menyimak video ini berpikir apakah ini real atau sekedar hanya editan saja. Tapi kan di sini juga kelihatan banyak lalat nih ya. Kita lihat lagi videonya. Nah, yang ini. Nih lihat nih, banyak lalat. Nah, yang ini banyak lalat. Ya kalau banyak lalat kan berarti memang benar bau dong, karena lalat itu kan identik dengan hal-hal yang bau ya. Ya jelas banget tuh lalatnya terbang-terbang. Cuman kembali lagi ya, bahwa narasi di video ini juga mempertanyakan apakah memang benar Donald Trump itu bau atau hanya sekedar spekulasi di sosial media. Ya coba kalau menurut teman-teman gimana tuh? Coba tulis di kolom komentar. Kita lihat lagi video lainnya ya. Ini banyak yang sudah bahas ya kalau di luar negeri. No one realized Trump had once again brought his smell to a speech in Washington, D.C. His one action once again gave it away. Recently, Trump was speaking with D.C. police. As he listened to the speech, the woman standing next to him seemed to smell something and rubbed her nose, her expression intensely distressed. At the same time, Trump seemed to sense something was wrong and turned his head away, as if noticing another yellow stain, just like during his last golf game. This time, he was wearing dark trousers. Nah, jadi kalau di dalam video ini narasinya itu ada seorang polisi wanita yang tidak tahan dengan baunya Donald Trump ya. Wanita yang dimaksud tuh yang ini ya, yang di belakang ini, katanya nggak tahan dengan baunya Donald Trump. Away. Recently, Trump was speaking with D.C. police. As he listened Nah, to the ini dia. speech, the woman standing next to him seemed to smell Nah, banyak yang sudah memberitakan ini. Mungkin memang Donald Bebek itu ya bau ya karena tidak menjaga kebersihannya, tetapi kemudian hal itu diangkat di sosial media sebagai narasi untuk menyerang Donald Bebek, karena di era sekarang kan perang itu bukan cuman rudal lawan rudal ya, ada era baru yang dinamakan itu perang narasi lawan narasi. Tapi kalau kita bicara penjahat perang ya, Donald Bebek itulah penjahat yang sesungguhnya ya. Sebenarnya yang menjajah saudara kita di Palestina itu bukan semata-mata si Riwil ya, tapi yang sebenarnya penjajah yang sesungguhnya yaitu Donald Bebek melalui kekuatannya yang ada di Mamarika. Begitupun juga perang Rusia dengan Ukraina. Sebenarnya Rusia bukan lawan Ukraina, lebih tepat Rusia itu sebenarnya lawan Mamarika. Ukraina itu hanya dijadikan sebagai alat ya, boneka untuk berperang. Ya begitupun juga si Riwil ya. Si Riwil itu kan cuma jadi alat perangnya Mamarika. Seandainya si Riwil tidak didukung penuh oleh Mamarika, mungkin dari dulu sudah KO tuh, sudah kalah ya. Semoga aja Indonesia tidak dijadikan boneka perang juga oleh Donald Bebek ini, karena kita lihat presiden kita juga sudah mulai mendekat sama Donald Bebek, bahkan juga bergabung di Board of Peace sampai mengirim kabarnya 8.000 pasukan TNI ke Gaza ya. Semoga saja tujuannya bukan untuk menyerang pejuang kemerdekaan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Oh ya, kembali lagi ke persoalan Donald Bebek yang katanya bau tengi. Banyak orang yang tutup hidung. Kalian tahu tengi gak ya? Pokoknya bau gitulah ya. Kalau menurut saya ya memang bau nih orang, tetapi kemudian hal ini diangkat di sosial media sebagai senjata untuk menjatuhkan citra ini orang. Wajar aja karena kelakuan dia kan juga ya begitulah pokoknya. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.